Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Sejak menjadi presiden pada 2014 lalu, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur, khususnya di Papua. Pembangunan Jalan Trans Papua menjadi prioritas utama yang dilakukan Jokowi sejak periode pertama. Jalan Trans Papua menghubungkan antar daerah di Papua yang mencapai total panjang 3.462 km. Harapannya agar tidak ada lagi kesenjangan harga yang sangat tinggi antara di Papua dan daerah lain di Indonesia. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Keseriusan Jokowi membangun Papua tidak main-main. Setidaknya sejak periode pertama hingga kini, Presiden Jokowi sudah mengunjungi Bumi Cendrawasih sebanyak 15 kali. Kunjungan ke Papua itu menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selain Jalan Trans Papua, setidaknya ada 16 infrastruktur lain yang dibangun Jokowi di Papua, termasuk jembatan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, bendungan, pos lintas batas negara, dan masih banyak lagi. Pembangunan besar yang dilakukan Jokowi di Papua telah mengubah wajah Papua dari negeri gelap gulita menjadi daerah emas yang berkilau. Itulah kenapa warga Papua sangat mencintai Presiden Jokowi dan semakin bangga menjadi bagian dari NKRI. Pak Jokowi dari awal, karena beliau punya kepemimpinan sangat bagus, membangun rakyat, berbaur dekat dengan rakyat, terus tidak membedakan status sosial ekonomi. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali akhirnya saya ketemu. Selama ini cuma nonton di TV. Bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah berkunjung di kota kami, Kabupaten Sorong. Namun ketika sentuhan ajaib Jokowi berhasil memajukan Papua dan membuat warga Papua kembali mencintai NKRI, hasutan sesat datang dari negara tetangga, Timor Leste. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Klebur Estudiante Progresivo atau Perhimpunan Mahasiswa Progresif di Timor Leste menyatakan sikap politik mereka mendukung Papua merdeka dari Indonesia. Aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas mereka pada warga Papua. Mereka terlalu dalam mengurusi negara lain, namun tidak berkaca pada negaranya sendiri. Beberapa pihak berpendapat kalau warga Timor Leste iri pada Papua yang semakin maju karena tetap bertahan pada NKRI. Sementara ekonomi Timor Leste justru semakin merosot setelah merdeka dan keluar dari NKRI.
langkah yang dilakukan oleh warga Timor Leste dalam mendukung gerakan Papua Merdeka, seperti ingin memecah hubungan pemerintah Indonesia dengan warga Papua. Padahal saat ini berkat Presiden Jokowi, warga Papua mulai menemukan rasa cinta yang mendalam pada NKRI.